Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya Sutrisno Taslim di dalam perenungan Sabda Bahagia. Mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk hari-hari yang Kau berikan kepada kami. Kami selalu rindu akan Engkau. Kami rindu untuk menyambut Engkau di dalam perjamuan Ekaristi. Kami juga rindu akan firman-firman Engkau. Pada hari ini Tuhan, hamba ingin menyampaikan sebagian firman yang telah Kau berikan kepada hamba. Pakailah hamba yang tak pantas ini ya Tuhan. Biarlah apa yang akan hamba sampaikan ini bukan dari keakuan hamba, tetapi hanya datang daripada Engkau. Biarlah apa yang akan hamba sampaikan ini boleh menjadi rema bagi mereka semua yang mendengarkan dan dapat bertumbuh di dalam hati mereka dan mereka dapat melakukannya demi Kristus Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini saya akan mengambil renungan dari Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 11. Mari kita persiapkan kitab suci kita. Kita buka Injil Yohanes 15. Kita baca bersama-sama ayat 9 sampai dengan 11. Perintah supaya saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sering timbul pertanyaan di sekitar kita di dalam hidup menggereja sebagai orang Katolik. Kenapa ada anak-anak Tuhan yang hidupnya penuh dengan kepedihan, kepahitan, selalu sedih dan murung, bahkan sering mengalami sakit penyakit, seakan-akan sukacita dalam kehidupannya sirna. Bagaimana supaya kita dapat mengalami atau hidup di dalam kasih Tuhan, hidup penuh sukacita? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Injil hari ini bab 15 ayat 10 dikatakan bahwa jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Untuk dapat hidup di dalam kasih Tuhan, kita harus menuruti perintah Tuhan dan taat kepada kehendaknya. Kasih itu berkaitan dengan kesetiaan dan ketaatan. Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan kepada kita semua dalam hal ketaatan. Sejauh mana ketaatan Tuhan Yesus terhadap Bapa dapat kita melihat dari pengorbanan dirinya, menyerahkan nyawanya bagi kita semua. Ketaatan Tuhan Yesus terhadap Bapa adalah sampai kematiannya di atas kayu salib. Ini dapat kita baca dari Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Secara manusia, Yesus tidak sanggup untuk menghadapi pergumulan yang sedang ia alami ini. Harus menderita penderitaan yang berat, bahkan sampai mati di atas kayu salib demi menanggung dosa-dosa kita. Bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku yang terkasih? Sudahkah kita hidup dalam ketaatan, dalam kasih? Realitanya saudara-saudara, kita jumpai dalam kehidupan kekristenan kita, kita hanya mengamalkan sabda Tuhan, hidup rukun, dan gaya hidup kita yang bersatu dengan kelompok-kelompok tertentu saja. Kita selalu mengkotak-kotak diri, kita membuat
pengkotakan. Di luar kelompok kita tak peduli, bahkan menjauhi. Kasih yang dikembangkan hanya sebatas pada kelompok-kelompok tertentu saja. Inilah menyebabkan seringnya anak-anak Tuhan mengalami kehilangan sukacita. Saudara-saudaraku, jika kita mau mengembangkan secara meluas, tidak hanya pada kelompok-kelompok tertentu, maka akan terlihat sukacita penuh itu. Kita tidak hanya efektif mengkotak-kotak, tetapi kita mau keluar, kita mau maju, kita mau hidup bersama-sama. Baik perbedaan suku maupun ras, budaya, kita mau bersatu, saling mengasihi. Tidak seperti Yesus, karena Yesus sendiri hadir di dunia tidak hanya untuk kelompok-kelompok tertentu saja. Kasihnya untuk semua orang, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, yang kelaparan, yang tertindas, sekalipun penjahat. Maukah kita seperti Yesus, saudara-saudara? Kasih ilahi akan tinggal di dalam diri kita sekiranya kita juga melaksanakan firman-Nya dengan sungguh-sungguh dan kita juga mau melakukannya. Kasih Yesus diberikan kepada semua orang, walau tidak semua orang mau menerimanya. Banyak orang menolak, bahkan membenci Yesus, membenci akan kasih Yesus, kasih yang diberikan oleh Yesus. Namun Yesus tetap mengasihi. Yesus tidak membeda-bedakan. Maka kita pun mau memberikan kasih kita kepada semua orang, tanpa membeda-bedakan, tanpa mengkotak-kotakan. Saudara-saudaraku, mari kita mau berbuat kasih, bukan dilihat dari suku, budaya, ataupun untuk kepentingan pribadi, tetapi kita mau lakukan kasih untuk semua orang. Semoga berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus, kita mampu menjalankan perintahnya, yaitu kasih. Kita mau saling mengasihi kepada semua orang. Dengan demikian, sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan kita akan mengalami sukacita penuh, seperti yang dijanjikan Yesus Tuhan. Maukah saudara-saudaraku? Baik, kita lakukan apa yang telah Yesus katakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.